Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menyapa kita pada hari ini dengan tema hati yang baru yang tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Dengan tema hati yang baru yang tertulis dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita pernah menyamakan dua kata atau dua aspek, kata perasaan dengan kata hati? Mungkin tanpa sadar kita sering menyamakan kedua hal tersebut. Tanpa sadar kita pasti pernah mengatakan bahwa kita melihat seseorang dengan perasaan yang tidak punya perasaan dan dibilang. Pasti kita menyamakannya, orang itu gak ada hatinya lagi. Orang itu gimana yang hatinya, dimana yang hatinya. Pasti kita menyamakan kata-kata perasaan dengan hati. Dan ada juga jika kita melihat orang memiliki perasaan yang teguh, pasti kita menyamakannya dengan kuat hati. Begitu pula saudara-saudari, ketika kita mengatakan, kamu ini keras sekali hatimu, kamu ini beku sekali hatimu, ini berarti bisa diartikan orang tersebut menutup untuk diberi nasihat, menutup untuk berubah, menutup diri untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sama halnya saudara-saudara terkasih, dalam Yehezkiel 36 ayat 26 ini disinggung dalam kitab ini bahwa ada kata keras hati. Kenapa dalam ayat ini disinggung kata keras hati? Karena di sini dinampakkan bahwa bangsa Israel itulah yang di teks ini disebutkan bahwa mereka yang keras hati. Apalagi seperti yang kita ketahui saudara-saudari, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa Israel ini adalah bangsa-bangsa yang akan menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi mengapa mereka mengeraskan hatinya? Tetapi mengapa mereka gak mau melembutkan hatinya? Gak mau untuk mencairkan hatinya? Mengapa? Ini sebuah tanda tanya bagi kita. Sebuah tanda tanya besar. Bangsa pilihan Allah, bangsa yang dituntut Allah, sebagai bangsa yang diteladani, melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan Tuhan. Hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Mengapa demikian bangsa Israel yang besar? Ini pasti ada alasannya. Karena mereka merasa bahwa dirinya bangsa yang besar. Jadi apapun yang mereka lakukan pasti akan dilindungi Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa kami ini bangsa umat pilihan Allah ya. Para takut sama dosa. Pasti mereka berpikir seperti itu. Makanya mereka sering melakukan dosa. Mereka mengeraskan hatinya untuk menyembah orang lain. Tidak taat kepada Allah. Tidak setia kepada Allah. Karena mereka tidak mau patuh juga. Kalau mereka patuh, pasti mereka gak seperti itu hatinya. Jadi saudari-saudara terkasih, memang seperti kita lihat dalam kitab-kitab lain selain Yehezkiel, bangsa Israel ini sudah berkali-kali diingatkan oleh Allah. Tetapi mereka tidak mau diingatkan. Tetapi mereka mengeraskan hatinya seperti batu, seperti es mungkin dalam persepsi lain. Mengapa demikian? Mereka gak mau. Karena mereka mempercayai bahwa Tuhan itu bisa dilihat. Makanya mereka percaya kepada nabi-nabi palsu. Karena kan nabi-nabi palsu itu bisa kita lihat oleh mata. Mereka akhirnya percaya kepada hal-hal seperti itu. Hal-hal yang bisa dilihat oleh mata. Oleh karena itulah mereka menjadi tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Mereka gak mau mendengarkan perkataan-perkataan Allah. Tapi mereka semua juga tidak sadar apa yang terjadi sama mereka, apa yang terjadi pada umat pilihan Allah. Itu semua kehendak Tuhan. Itu karena dosa mereka juga. Mereka akan menderita jika mereka tidak taat kepada Allah. Itulah yang terjadi jika umat Allah mengeraskan hatinya. Mereka akan hidup dalam penderitaan. Mereka akan menderita, mereka akan hancur, mereka akan
hidup dalam hadangolan, haporsukon, apapun itu dalam istilah lain. Namun Allah itu baik seperti yang kita ketahui. Allah itu sangat baik kepada umat Israel. Meskipun sudah berulang kali melakukan kesalahan, sudah berulang-ulang kali melakukan dosa, hidup dalam dosa, tetapi Tuhan selalu menjanjikan kepada bangsa Israel itu keselamatan. Meskipun juga mereka diberikan hukuman, tetapi itu wajar dan sepantasnya mereka mendapatkan hukuman atas dosa-dosa mereka. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak tinggal tidur. Tuhan itu menjanjikan keselamatan, kedamaian kepada bangsa Israel. Tuhan juga menjanjikan pemulihan. Tuhan menjanjikan kesembuhan bagi bangsa Israel. Saudara-saudari terkasih, Tuhan juga tidak tidur seperti kita katakan tadi. Hati mereka yang keras itu, Tuhan berusaha untuk mengubah menjadi hati yang taat, hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena jika kita memiliki hati yang taat, kita akan memunculkan keadaan batin yang mampu mendorong manusia untuk melakukan perintah Allah. Jika kita mau mengubah hati kita yang keras itu menjadi hati yang taat, hati yang mau benar-benar, barulah Allah akan mengubah kondisi hidup kita. Barulah Allah akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Haporsukon hadangalon itu akan dihapuskan dalam hidup manusia jika kita mau mengubah hati kita. Saudari-saudari terkasih, di sini Allah memperlihatkan bagaimana hati manusia itu. Ini mirip, bukan hanya bangsa Israel yang memiliki hati yang keras, tetapi semua bangsa. Tetapi dalam konteks ini kita diingatkan melalui bangsa Israel dan kitab Yeskiel ini, bahwa secara khusus Allah menunjukkan bagaimana jika kita memiliki hati yang keras, kita akan memiliki kehancuran. Kita akan menjadi umat yang hancur, terpecah belah. Itulah makanya Allah tidak ingin manusia itu hidup dalam keterpurukan terus, tapi Allah ingin mengubah manusia menjadi lebih baik. Saudara-saudari terkasih, pembelajaran pada hari ini mengenai hati yang keras itu akan membawa kehancuran dalam hidup kita. Firman Allah mengingatkan kita untuk kembali supaya tidak mau mengeraskan hati kita, tapi baiknya kita melembutkan hati kita, mencarikan hati kita menjadi hati yang taat, hati yang dengar-dengar. Terutama kita harus membuka hati kita terlebih dahulu. Kita beri dulu Allah masuk dalam hati kita. Kita beri dulu Allah membuka ruang hati kita, membuka pikiran kita. Karena semuanya dari hati, barulah semua bisa berubah. Oleh karena itu, jika hati kita sudah mengeras, itu tidak dapat diobati, maka Allah akan memberikan hati yang baru kepada kita. Jika hati kita sudah keras, jika hati kita sudah mati, maka Allah akan memberikan hati yang baru kepada kita. Jika hati yang lama itu tidak berfungsi lagi secara baik atau sudah rusak, dengan kasih setianya Allah akan menyediakan bagi kita penghiburan, akan menyediakan bagi kita hati yang baru, hati yang terbuka terhadap perubahan-perubahan firman Allah, terhadap perubahan-perubahan mindset manusia. Inilah amat yang perlu kita perhatikan dalam kitab Yeskiel ini. Kita harus patuh, kita harus setia. Jangan kita seperti bangsa Israel yang lalai terhadap perintah-perintah Allah, yang lalai terhadap hukum-hukum Allah. Karena mereka berpikir, jangan karena kita berpikir bahwa gak ada Tuhan di sini, gak ada aturan, lebih bagus kita ikuti hal-hal lain, lebih bagus kita ikuti atau menyembah hal-hal lain. Jangan seperti itu, Amanginang. Kita harus patuh, kita harus setia kepada Allah. Oleh karena itu, pada hari ini kita diingatkan untuk lebih mendengar dan mengubah hati kita menjadi lebih baik, supaya kehidupan kita dihindarkan dari haporsukon, penderitaan, dan kehancuran. Amin. Kita berdoa.